Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Lutfi Kusuma dari Kotak Coklat. Dan kali ini gue pengen review sebuah mainan nih. Bentar ya. Jajang! SF Shinkocho Seho Gokai Red. Itu SF Sentai pertama kali ya yang dapat rilisan untuk Shinkocho Seho-nya. Tapi sebelum kita mulai, kita masuk ke intro dulu. Nah, tadi kan udah gue bilang sebelumnya tadi ya, kalau misalnya SF1 ini nih pertama kali rilis versi Sentai-nya nih untuk Shinkocho Seho-nya. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita tahu kan kalau SFSS kan ya pertama kali Kamen Rider, terus yang kemarin juga ada Ultraman 3. Nah, kali ini ada rilis yang versi Sentai-nya nih. Untuk rilisan regulernya pun juga sebenarnya udah lama ya. Jadi untuk SF Gokai Red-nya sendiri yang reguler itu udah pernah rilis di bulan September 2011 gitu. Udah hampir ya 11-12 tahun yang lalu lah ya. Ya 12 berarti. Nah, makanya di tahun ini, di bulan Juni 2023, akhirnya rilis juga nih untuk versi Shinkocho Seho-nya. Untuk harganya sendiri, kalau di harga retail di website aslinya ya, dari website Bandai sendiri itu harganya sekitar 9.350 yen. Atau ya itu udah sama include tax ya. Cuman kalau misalnya kalian nyari di marketplace lokal, nah kalian bisa temuin itu ya kurang lebih sekitar 1,2-1,5 udah dapat sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau hunting pun sekarang juga masih ada yang jual, baik yang second atau yang masih MIB. Oke, sekarang gue langsung bahas aja produknya kali ya. Jadi untuk pertama kali itu packagingnya dulu nih. Jadi untuk packagingnya SS Gokai Red ini, Shinkocho Seho Gokai Red ini, ya seperti basicnya Shinkocho Seho ya. Jadi ada tampilan depannya tuh tampilan si Gokai Red gitu, si karakternya yang untuk versi rilisan kali ini. Terus juga untuk sisi kiri kanannya ya biasa, ya ini ya ada nama karakternya Gokai Red. Gokai Red juga tuh, dan juga nama lininya tuh SF Figure Arts gitu. Dan di belakangnya juga ada beberapa contoh pose yang bisa kalian pakai tuh di SF ini. Jadi bisa kalian lihat tuh, iya gak? Jadi kalau gue lihat pertama kali gue ngeliat dari belakangnya, artikulasinya bakal gila sih kayaknya. Soalnya ya kita lihat aja nanti ya gimana sih artikulasinya. Soalnya kemarin-kemarin yang gue dapat info untuk versi SS atau Shinkocho Seho-nya ini gilanya tuh di artikulasi ya beda sama versi regulernya. Untuk isinya sendiri, nah di dalamnya itu ada 2 blister nih. Jadi ada 2 blister packaging di dalam box ini. Nah di blister yang pertama itu kan bakal nemuin figur utamanya yaitu si Gokai Red-nya. Looks-nya keren sih di awal. Jadi nanti kita bahas nanti setelah kita buka detailing segala macamnya gitu. Untuk blister yang kedua, nah kalian bakal nemuin part-part lengkapnya nih. Jadi ada 6,5 pasang. Gimana ya nyebutnya ya? Ya 6,5 pasang sih, jadi ada 6,5 pasang part tangan opsional. Jadi 7 part untuk sebelah tangan kiri dan 6 part untuk tangan sebelah kanan gitu. Kemudian juga ada 2 tipe part mobil Reds-nya, changernya dari si Gokaiger ya, Gokai Red gitu. Terus juga ada 3 part Ranger Key dengan berbagai tipenya gitu, berbeda bentuk dan fungsinya yang bakal berbeda-beda juga tentunya. Dan kemudian ada 2 part senjatanya nih, Gokai Saber dan Gokai Gun. Yang ketinggalan juga kan juga bakal dapat manualnya juga nih. Jadi di sini tuh bakal ngasih kalian keterangan-keterangan yang mungkin kalian masih bingung untuk mau pakai part-part apa. Di sini ada keterangannya nih. Jadi kalian nggak bakal bingung mau masang pakai ranger gitu, pakai part tangan yang mana atau pakai part tangan untuk megang senjata yang mana. Terus juga di sini dijelasin tuh fungsi-fungsi dari part-partnya tuh. Jadi nanti bakal ya cukup lihat aja tuh di manualnya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu bingung, kalian bisa langsung lihat di manualnya. Oke, nah sekarang udah gue pegang nih figurnya nih. Jadi figurnya sendiri sebenarnya tingginya sekitar 15 cm atau lebih detailnya sih 14,5 cm. Ya basicnya SAF sih tingginya gitu. Jadi emang SAF sudah punya standarnya sendiri untuk ukuran dari lini ini gitu. Materialnya sendiri pun masih pakai bahan yang sama ya, plastik ABS dan PVC. Tapi walaupun menggunakan material yang sama, saat gue megang figurin sih berasa banget kayak materialnya karet keset ngedove gitu loh. Jadi kesan gue jadi kayak elastis banget gitu. Terutama kalau gue bahas soal elastis ya gitu. Jadi sebenarnya di kerahnya si SF Gokai Red ini, untuk bagian kerahnya lentur elastis. Terus untuk bagian renda bawahnya juga elastis. Terus juga untuk bagian bahu, ini pertama kali sih gue nemu bagian body sculpt figure di sini elastis gitu di bagian bahu. Nah itu kenapa si bagian bahu bisa elastis, nanti gue bakal jelasin tuh di section selanjutnya. Untuk sculptnya sendiri, gue bilang ini udah bagus banget ya, untuk detail-detail kecilnya sangat-sangat banget diperhatikan gitu. Mulai dari kerutan baju, detail-detail kecil seperti di bagian beltnya, terus di bagian pergelangan tangan,
skull kecil seperti di telapak kaki bootsnya juga tuh diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau posein segala macam, pas buat kalian foto pun kentara banget gitu kalau kayak hampir mirip kayak aslinya gitu. Terus kalau kita bahas scalp-nya juga, yang gue pengen highlight tuh di bagian kepalanya nih, di bagian helmnya. Ini menurut gue oke banget gitu, dibandingkan dengan versi regulernya menurut gue agak kekecilan, agak kurang bervolume gitu. Di versi SS ini benar-benar diperbaiki banget gitu, jadi untuk secara ukuran, size, dan juga dimensinya, menurut gue lebih bagus di versi SS-nya. Ya wajar dong kalau SS harus lebih improve gitu dibandingkan versi regulernya. Cuman untuk versi yang SS Go Karat kali ini, untuk yang gue sangat sayangkan banget tuh di bagian cat goldnya nih. Jadi untuk beberapa bagian catnya sendiri yang lain menurut gue masih oke gitu, untuk detail-detail seperti di logo Gokaiger segala macam, untuk lining di bagian yang di area silvernya atau di helmnya, di logo Gokaigernya, yang menurut gue yang menjadi highlight menurut gue tuh yang di bagian cat goldnya gitu. Agak kusam, agak buram menurut gue, dan juga ini juga gampang letek gitu catnya ya. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Nah, saat gue nge-tag video ini nih, kan gue nyobain pose-posein juga segala macem kan. Nah, di bagian pangkal pahanya tuh ada sedikit cat emas, cat goldnya gitu nempel di bagian pangkal paha, yang which is di sini warnanya hitam gitu. Jadi kentara banget kan dimana pas pose-posein, jadi ternyata catnya ada yang ngeletek tuh di bagian pangkal paha gitu. Jadi ya mungkin menurut gue ya itu sih agak kurangi di bagian catnya, di cat goldnya ini gitu. Kemudian untuk scalp-nya sendiri lagi, mungkin kalian merasa agak ganjil di bagian ketiak ya, atau dari bawah sampai ke ketiak, ya itu minor sih menurut gue. Ya mungkin menurut kalian bakal berasa kurang lihat pas di bagian ketiak atau di bahu, itu sebenarnya minor aja sih, karena itu justru membantu kalian buat pose ini bisa lebih keren lagi gitu. Jujur deh, menurut gue nih opini pribadi aja nih ya. Jadi pas gue megang SFS ini, kenapa gue berasa kayak megang Lightning Collection ini Hasbro gitu. Ya mungkin karena pas megang dari figur ini kesan tekstur dari figurnya sendiri itu kan kayak karet keset gitu, ngedov gitu. Ya nggak, ya ini opini pribadi aja sih, kayak gue megang Marvel Legends gitu secara bobot kurang lebih sama gitu. Cuman mungkin kalau dibandingkan sama Lightning Collection kan itu lebih kayak emang kayak karet gitu kan ya, sama aja kayak Marvel Legends segala macam, material walaupun ada plastik tapi plastik yang agak elastis gitu. Dan kalau di sini nih mungkin karena emang cuma tekstur luarnya aja, dan menurut gue bakal ngasih banyak kejutan-kejutan lain nih untuk versi SF SS Go Karat ini. Untuk urusan artikulasi ini lebih keren lagi nih menurut gue dibandingkan SF yang lainnya ya. Jadi menurut gue emang jagoan untuk versi SS Sentai mungkin dibandingkan sama SS dari yang Kamen Rider atau yang versi Ultraman itu di artikulasinya. Jadi walaupun secara jenis artikulasi kurang lebih sama dengan beberapa titik yang sama, ya kayak swivel joint, double joint segala macam, atau kayak misalnya ball joint segala macam, itu semua ada di semua SF gitu. Cuman di SF kali ini ngasih ruang yang lebih luas gitu, lebih jangkauan yang lebih jauh gitu, jangkauan lebih jauh, iya gitu makanya. Jadi ya lebih luas banget gitu dibandingkan dengan SF yang Rider. Ya basically emang kalau Sentai emang bentuknya versi live actionnya kan suit doang kan, gak beda seperti Kamen Rider yang lebih banyak kayak suit yang lebih keras-keras gitu, yang permanen juga sih. Ya basically emang suit aja gitu, kayak pakai latex ya, apa istilahnya, lupa gue namanya. Ya itulah pokoknya, jadi lebih luas gitu. Dan juga terima kasih nih buat bagian-bagian area-area lentur yang seperti yang gue bilang tadi, seperti di bagian kerah, di bagian bahu, sama di bagian renda suitnya ini, itu nolong banget tuh pas kalian pose-posein si figur ini nih. Soalnya pas kalian mau posein bagian kepala, nggak perlu takut tuh kehalang tuh di bagian kerahnya. Jadi contohnya kayak gini nih ya. Tuh. Kalau ininya lentur tuh, jadi nggak perlu takut tuh kalian harus kepentok dengan dari bodinya segala macam. Karena emang udah lentur banget gitu, dan emang ngasih area yang luas juga kan gitu. Kemudian juga di bagian bahunya juga lebih elastis, lebih mudah kalian gerakkan, soalnya kan emang di bagian bahunya sendiri ini pun elastis gitu, lentur, jadi nggak perlu takut kepentok segala macam. Dan untuk di bagian rendanya juga pun karena emang elastis juga, jadi mau kalian stretching, mau kalian leg split segala macam itu nggak bakal jadi masalah. Bahkan sampai gue bilang nih ya, SF ini kalau gue bilang bisa senam lantai atau stretching pun bisa tuh, contohnya di footage berikut ini. Kemudian untuk part tambahannya pun juga berbagai macam nih, untuk part tangannya pun ada berbagai macam bisa kalian pakai sesuai dengan pose yang kalian pakai gitu. Dan untuk gonta-ganti part tangan ini pun sebenarnya sama tuh kayak versi reguler. Cuman kali ini juga yang gue perhatikan di bagian ball joint-nya tuh, pas ngelepas part tangan kan bentuknya kayak ball joint gitu kan.
Nah, untuk versi reguler itu kan agak kecil tuh. Nah, di versi yang SS Gokai Red ini, ball joy itu lebih gede sedikit lah, kurang lebih ya 1,5 kali lebih besar mungkin. Jadi mungkin untuk kalian yang biasa khawatir nyabut pasang tangannya takut patah atau takut lepas, menurut gue ini nggak bakal jadi isu buat kalian untuk nyoba pasang part tangannya ini di SS Gokai Red. Kemudian juga dapat aksesoris Gokai Seluler. Nah, untuk part Gokai Seluler sendiri ada dua tuh, ada yang versi yang kebuka, ada yang versi yang nutup. Nah, itu tinggal kalian sesuaikan aja tuh kalian mau pakai yang mana sesuai dengan referensi kalian untuk pose-posein. Untuk detailnya juga cakep tuh, untuk detailing segala macam, sculpt menurut gue udah top notch banget gitu. Untuk sifat ya sekecil itu pun diperhatikan sama Bandai untuk dari detail, sculpt segala macam. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak sesuai dengan serialnya itu atau aslinya gitu. Tenang aja, menurut gue ini udah oke banget untuk part-partnya. Terutama juga di part bagian yang Gokai Saber dan Gokaigan juga ya. Wah, dengan sculpt yang keren banget, terus detailnya juga oke. Di part senjata ini pun juga dikasih gimmick tuh, dimana dari ketiga part ini, dari Mobi Reds, dari Gokaigan, Gokai Saber, itu bisa kalian pasangkan juga dengan part Ranger Key-nya tuh, dimana Ranger Key itu udah 3 tipe juga tuh. Ada yang versi kebuka, yang versi yang masih ngebuka gitu, terus ada yang nutup, dan ada juga versi yang untuk dimasukin ke Mobi Reds, di Gokaigan, sama di Gokai Saber. Jadi ada gimmicknya itu juga tuh, jadi ya benar-benar dikasih keleluasan sama Bandai buat kalian pengen nyoba. Aku pengen pose ini, aku pengen pose itu tuh, gampang, tinggal kalian pilih aja part-part yang ada, tinggal kalian sesuaikan dengan pose-pose kalian. Itu semuanya udah ada lengkap, blast pokoknya, tinggal kalian coba aja. Tinggal kalian kreasiin, mau kayak gimana pun bebas buat kalian coba untuk foto-foto kalian. Oh ya, juga buat display juga boleh kok. Untuk pose-pose yang bisa dibuat dengan SAF ini mungkin bisa kalian lihat juga nih di beberapa footage berikut ini. Itu dia tadi review gue tentang SAF Shinkocho Seho Gokai Red di konten kali ini. So, penilaian tentang figur ini gue kembalikan lagi ke kalian. Udah gue coba jabarkan ya menurut pendapat gue tentang ya perspektif gue gitu segala macam. Dan itu ternyata gue kembalikan lagi ke kalian nih. Menurut kalian nih cocok gak sih buat koleksi, atau misalnya ya mungkin kayak masih nunggu yang lainnya lagi deh gitu. Gue kembalikan lagi ke kalian. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini kalau menurut kalian ini video bermanfaat buat kalian dan juga untuk teman-teman kalian. Dan yang paling penting jadi tolong di subscribe guys. Jadi buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe, jadi bisa bantu kami bisa lebih berkembang, terus kalian juga bisa lebih cepat mendapatkan update terbaru dari konten-konten kami dengan cara di subscribe guys. Jadi segera di subscribe ya, tekan di tombol merah. Oke. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya ya. Bye.